Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan sebagai Kepala Gua Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau. Wilayah kerja Kecamatan Bungi itu terdiri dari 5 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Liabuku, Kelurahan Waliabuku, Kelurahan Karing-Karing, Kelurahan Ampionau, dan Kelurahan Hampunan. Peristiwa nikah yang terjadi di Kecamatan Bungi itu bisa dipresentasikan atau dirata-ratakan dalam satu bulan itu 2. Jadi kenapa seperti itu? Karena di Kelurahan Bungi, di Kecamatan Bungi itu ada 3 kelurahan yang terdiri dari agama Hindu, antara lain antara Kelurahan Liabuku, Kelurahan Karing-Karing, dan Hampunan, sehingga perbandingan penduduk antara Islam dan non Muslim itu adalah setengah atau 50%. Kemudian pelayanan yang kami lakukan antara lain adalah konsultasi nikah, pembinaan yatim, kursus yatim, dan pelayanan tentunya pelayanan nikah, termasuk adalah pelayanan orang-orang yang ngurus wakaf yang bermuara masjid atau permakaman, itu kami juga layani selama mereka datang menghadapi kantor. Dan yang paling utama di Kecamatan Bungi itu adalah semuanya paling pas kalau dijadikan kampung moderasi beragama, karena di dalam Kecamatan Bungi itu sangat heterogen antara Kristen, Hindu, Islam, dan yang lainnya. Dia mungkin agama Buddha mau. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan sebagai profil buat Kecamatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan, Kepala KUA Kecamatan Bungi, memberikan kursus chatting kepada calon mempelai atas nama Arifal dan Safaria Safa. Yang adik-adik atau calon pengantin yang berbahagia yang perlu diperhatikan dalam menghadapi rumah tangga itu adalah yang pertama, dicanangkan bahwa ini adalah dunianya sudah berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau tadi kita hidup sendiri, maka sekarang kalau sudah terjadi jodoh, insya Allah 2 hari lagi, itu berarti sudah terjadi suami pasangan suami istri. Yang pertama. Yang kedua selanjutnya, bahwa perlu diingat karena berdua, pernikahan itu Allah menyebutnya dengan istilah yang lainnya itu misakun gholizon. Misakun gholizon itu artinya ikatan yang suci, ikatan yang tinggi, ikatan yang punya kualitas tinggi, atau perjanjian yang kuat. Itu Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu Allah menyebutnya 3 kali kata misakun gholizon. Artinya dari Allah menyebut 3 kali ini, ada 2 kali pada surat An-Nisa dan 1 kali pada surat Al-Ahzab. Nanti kalau Rifal dan Safaria baca Al-Quran nanti akan dapatkan itu 3 tempat itu. Yang selanjutnya, para ulama kemudian mengkategorikan apa kira-kira yang Allah sebutkan sampai 3 kali ke dalam Al-Quran. Itu terkandung maksud bahwa dalam pernikahan itu minimal mendapatkan 3 nilai. Apa nilai yang terdapat di dalamnya dalam pernikahan itu? Yang pertama adalah nilai silaturahim, jadi kebersamaan. Sejak Arifan sebelum bekal, bahkan sebelumnya, dan sejak ijab kabul itu namanya Anda sudah dinyatakan, dan saksi yang mengatakan sah, itu berarti Anda sudah bersama dengan Safaria. Dan kebersamaan itu lama, bukan kebersamaan yang sebentar kemudian bisa, tidak. Yang dimaksud dalam
kebersamaan yang besar itu adalah kebersamaan sejak dikatakan sah wali saksi dan sampai seumur hidup kalau bisa. Itu namanya misatul walizon. Di sana kebersamaan terkandung nilai-nilai silaturahim. Jadi kebersamaan yang lama itu bisa dibayangkan bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa bahkan lebih dari itu bisa kebersamaan. Bukan kebersamaan ini tidak bisa disamakan dengan kebersamaan dengan anak, dengan orang tua, tidak. Tapi kebersamaan suami istri itu adalah kebersamaan ya. Insya Allah selain Allah memisahkan itu dia akan tetap ada. Jadi lama dia bukan bisa dihitung dengan hari, minggu atau bahkan mungkin bisa puluhan tahun. Itu kebersamaan. Makanya dia Allah mengatakan komitmen yang besarnya kebersamaan. Yang kedua adalah ikatan suci yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Yang satu kemudian ikatan yang suci, janji yang kokoh itu nilai-nilai pendidikan. Pendidikan apa yang bisa kita dapat dalam perkawinan? Salah satunya banyak, tapi salah satunya Rifal tadi hidup sendiri, sekarang akan hidup berdua. Begitu juga Safaria, tadinya hidup sendiri, sekarang akan hidup bersama pasangannya. Itu pendidikan yang nilai-nilai pendidikan kita bisa ambil di sana adalah pengalaman itu sendiri. Bagaimana jawab pengalaman Anda selama ini sendiri dan bagaimana pengalaman setelah berdua. Itu sangat banyak sekali pengalaman dalam selama kehidupan berjalan itu. Anda pasti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru yang sebelumnya Anda tidak dapatkan. Salah satu contoh namanya Rifal melihat saja Safaria mulu, itu Anda sudah akan menimbulkan pikiran kenapa Safaria sampai mulu. Nah, gitu kan? Nah, tentu Anda akan mencari berpikir kira-kira ada apa ya? Mungkin kurang duitnya, mungkin apa ya? Itulah namanya pengalaman. Anda sudah mendapatkan pengalaman baru. Jadi kalau Anda biarkan kemurungan Safaria itu akan berlanjut, maka akan berbuntut tidak baik. Tapi kalau Anda berpikir bagaimana ini Safaria supaya bisa senyum, nah itu namanya pengalaman ya. Jadi nilai-nilai pendidikan itu sangat banyak sekali. Dan itu tidak akan terbatas dengan nilai pendidikan di saat zaman kuliah atau sekolah, itu tidak terbatas di situ. Pengalaman yang bisa kita dapatkan di situ sangat banyak sekali. Nah, itu. Dua. Yang ketiga, kenapa Tuhan menyebutnya sampai 3 kali? Terakhir adalah nilai-nilai ibadah. Ya, nilai-nilai ibadah. Saat Rifal mengatakan saksi dikatakan, anak Rifal mengatakan, saya terima nikahnya Safaria binti Al-Afra dengan mas kawin sekian, maka Tuhan akan catat, saksi mengatakan sah, Tuhan akan mencatatnya sebagai ibadah. Dan sejak itu, oleh karena itu, karena ini adalah bernilai ibadah, maka kuatkan niat. Jangan niat macam-macam. Jangan niat karena ini, tapi niatlah karena ibadah. Itu karena ini adalah ada nilai-nilai ibadah. Dan ibadahnya bukan terbatas Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji kalau mampu. Tapi ibadah yang ada di sini makanya Tuhan katakan adalah ibadah yang besar, sangat banyak. Contoh, datang murung atau bagaimana sikapnya, cuek, Safaria. Kemudian sampai bisa mendatangkan kebahagiaan kepada Safaria sehingga menghilangkan rasa murungnya atau ceria kembali, itu sudah benar ibadah. Itu salah satu contoh ibadah kecil. Belum lagi umpamanya kita melakukan apa, membantu suami, membantu istri, membantu pasangan, itu semuanya ibadah. Meringankan bebannya, itu semua berarti ibadah. Termasuk kita apa yang kita kerjakan di kamar itu bernilai ibadah. Oleh karena itu sekali lagi, karena ini konteksnya ibadah, maka kuatkan niat untuk melakukan hal ini, dan ini akan semua hal terkecil pun sampai yang besar akan bernilai ibadah. Jadi ingat,
Oleh karena itu saya pesankan kembali kepada poin yang pertama tadi, kebersamaan. Bagaimana supaya kebersamaan tetap langgeng? Salah satu penopangnya atau salah satu yang Anda selalu ingat atau apakah namanya itu supaya tetap langgeng, kuncinya kalau terjadi sesuatu permasalahan dalam rumah tangga, ingat peristiwa sekarang. Kembalikan masa itu pada presiden. Umpamanya besok atau lusa terjadi pertengkaran dalam keluarga, percekcokan atau kesalahpahaman, maka ingat momen ini, hari ini. Momen ini kan hari indah ya. Kalau rival tidak ketemu Safaria, hari itu rasanya begitu terus sebaliknya. Makanya ketemu terus begitu ya. Ya itu diingat, dilanggengkan itu perasaan-perasaan di saat itu. Jangan perasaan itu bahwa di 10 tahun 20 tahun akan datang, tidak. Perasaan ini dibawa ke 10 tahun akan datang. Nah, begitulah salah satu cara supaya perasaan kebersamaan itu tetap langgeng. Jadi itu bisa paham ya, Rifan ya. Karena kita dikasih waktunya kurang lebih 10 menit ini. Maka sekarang saya Rifan latihan ijab kabul. Pemahamannya berapa ya? Seperangkat alat sholat ya, sekali ya. Seperangkat alat sholat. Ya, kita latihan. Jadi jawabannya, saya terima nikah dan kawinnya Safaria binti Afah dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Bisa ya? Coba ya. Saya terima nikah dan kawinnya Safaria binti Afah dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Sudah bisa? Acap. Gak usah sebut namanya sebentar, jawab ya. Sebut namanya sebentar, jawab ya. Saudara Rifan, Ya. atas kuasa wali saya nikah dan kawinkan Safaria Safa binti Afah dengan engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Safaria Safa binti Afah dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Bisa? Nah, itu ingat itu ya. Sudah hal lagi akan kita praktekkan langsung. Dan itu banyak orang, bukan hanya kita hanya bertiga ini atau berapa. Jadi kalau biasanya latihan begini lancar, tapi kalau sudah di sana assalamualaikum. Jadi itu ingat tadi kalau terjadi perselisihan, percekcokan di rumah tangga, ingat masa sekarang dibawa ke masa itu. Jangan masa yang itu, sekarang jangan. Itu bisa terjadi pernikahan itu kalau begitu. Bisa? Safaria bisa? Ya, itu diingat. Itu hanya nasihat singkat yang mudah-mudahan untuk menjalani kehidupan selanjutnya Anda berdua bisa langgeng dan sampai maut yang bisa. Oke, saya kira itu saya sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.